Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Rizky Virginia Bastari dari kelas 10 4 nomor absen 30. Di sini saya akan menceritakan kisah hikayat legenda Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada cerita hikayat ini, Nabi Sulaiman berhasil meyakinkan Ratu Balqis dan para rakyatnya yang menyembah matahari untuk mempercayai keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berhasil Nabi Sulaiman lakukan itu tak lepas dari atas segala kekuasaan yang dimilikinya serta izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam yang dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan sang ayah serta mendapatkan gelar kenabiannya. Nabi Sulaiman memiliki mukjizat luar biasa yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bisa berbicara dengan hewan seperti yang tertera pada surah An-Naml yang ayat 17 yang menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman berkuasa dan mampu mengumpulkan bala tentara jin, manusia, hingga para burung. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman dan para tentaranya melakukan perjalanan hingga sampai di lembah yang terdapat banyak semut kecil. Tak ada satupun dari pasukan Nabi Sulaiman yang menyadari kumpulan para semut itu kecuali Nabi Sulaiman sendiri. Wahai semut-semut, masuklah kalian semua ke sarang agar kalian tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman. Ayo cepat lari, kata Ratu Semut kepada semut-semut lainnya. Nabi Sulaiman yang memiliki karunia dapat mengerti ucapan para hewan lantas tersenyum mendengar seruan Ratu Semut kepada para semut-semut lainnya. Beliau lantas menghentikan langkah dan menunggu kawanan semut itu untuk menyingkir dan masuk ke dalam sarangnya. Kemudian, sebelum mulai melanjutkan perjalanan, Nabi Sulaiman mengecek satu persatu pasukan tentaranya. Namun ketika sampai di kawanan burung, Nabi Sulaiman merasa ada yang kurang. Ternyata burung hudhud tidak ada di dalam rombongan. Tak beberapa kemudian, burung hudhud pun datang. Nabi Sulaiman kemudian menanyakan kemana burung hudhud pergi. Burung hudhud langsung meminta maaf kepada Nabi Sulaiman. Burung hudhud kemudian mengatakan bahwa ia ingin menyampaikan kabar terlebih dahulu sebelum Nabi Sulaiman menghukumnya. Nabi Sulaiman pun mencoba mendengarkan kabar yang hendak disampaikan oleh burung hudhud tersebut. Burung hudhud menyebut bahwa tadinya tertinggal rombongan. Burung hudhud berputar-putar mencari jalan yang tepat hingga tanpa sengaja ia sampai di negeri Sabah. Di negeri itu dipimpin oleh seorang ratu. Namun sayangnya ratu tersebut beserta para penduduknya menyembah matahari bukan kepada pemilik segala zat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman bertanya lagi, apakah burung hudhud hanya berbohong demi tidak mendapat hukuman? Lantas burung hudhud menyebut bahwa dirinya tidak akan mungkin berani berbohong kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman akhirnya mulai berpikir tentang kabar yang disampaikan oleh burung hudhud. Hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk menulis sebuah surat dan meminta burung hudhud untuk pergi ke negeri Sabah sambil membawa surat yang Nabi Sulaiman tulis. Setelah itu, Nabi Sulaiman meminta agar burung hudhud menjatuhkan surat tersebut ke hadapan Ratu Sabah lalu bersembunyi untuk memantau situasi. Burung hudhud langsung terbang ke negeri Sabah sesuai dengan permintaan Nabi Sulaiman. Setelah sampai, burung hudhud langsung menjatuhkan surat di depan singgasana Ratu Balqis. Namun sebelum pergi kembali, burung hudhud memberikan penghormatannya kepada Ratu Balqis. Hal itu membuat Ratu Sabah tersebut tercengang melihat seekor burung yang sopan dan pintar. Ratu Balqis lantas berpikir bahwa pemilik burung hudhud itu mungkin saja orang yang hebat. Karena penasaran, Ratu Balqis lantas membuka surat tersebut dan membacanya. Nabi Sulaiman perkenalkan dirinya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Lantas Nabi Sulaiman menyebutkan bahwa dirinya dengar bahwa ratu dan penduduk negeri Sabah menyembah matahari. Nabi Sulaiman pun meminta kepada Ratu Balqis untuk segera bertaubat sebelum datang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Ratu Balqis tidak segera bertaubat, maka Nabi Sulaiman akan segera merundukkan kerajaan Sabah. Ratu Balqis lantas segera memanggil para penasihat kerajaannya untuk menafsirkan apa maksud dari surat Nabi Sulaiman ini. Setelah dibaca, para penasihat kerajaan Sabah berpendapat bahwa Nabi Sulaiman mengajak untuk berperang dan meminta ratu untuk tidak tunduk kepadanya. Ratu Balqis pun mulai berpikir cara untuk menghadapi Sulaiman. Sudah mengetahui bahwa Nabi Sulaiman memiliki pasukan dari bangsa jin, manusia, hingga burung. Ratu Balqis
tak ingin bergerak gegabah. Hasil Ratu Balkis memerintahkan kepada prajuritnya untuk mengirimkan hadiah yang banyak kepada Nabi Sulaiman. Ini bertujuan agar Nabi Sulaiman dapat mengubah pikirannya. Namun begitu para prajurit memberikan perhiasan kepada Nabi Sulaiman, beliau pun menolaknya. Tak ingin ada peperangan, Ratu Balkis kemudian datang langsung menghampiri Nabi Sulaiman. Namun sebelum Ratu Balkis sampai, Nabi Sulaiman sudah mempersiapkan kejutan. Ia meminta pasukannya untuk memindahkan singgasana Ratu Balkis ke kerajaannya. Nabi Sulaiman pun memerintahkan untuk mengubah sedikit singgasana Ratu Balkis dan juga lantas kerajaan dengan kaca yang di bawahnya terdapat ikan-ikan. Ketika Ratu Balkis sampai, ia pun disuruh duduk di singgasana dan mulai menyadari bahwa singgasana yang ia duduki itu mirip dengan miliknya. Ratu Balkis semakin kagum melihat keindahan istana Nabi Sulaiman, terlebih lagi lantai kaca yang di bawahnya terdapat ikan-ikan. Ratu Balkis bahkan sempat mengangkat sedikit roknya, namun Nabi Sulaiman menyebut bahwa Ratu Balkis tak perlu khawatir roknya akan membasah. Sebab itu hanyalah batu yang terbuat dari kaca sehingga tidak akan sampai membuat pakaian Ratu Balkis basah. Ratu Balkis terpesona dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Ia merasa bukanlah apa-apa dibanding Nabi Sulaiman. Mulai saat itu, Ratu Balkis menyadari bahwa apa yang dilakukannya ini, yakni menyembah matahari, adalah hal yang salah. Ia lantas bertaubat dan mempercayai adanya Allah SWT. Demikian adalah kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis. Adapun pelajaran yang dapat diambil adalah hendaknya kita tetap rendah hati atas kehebatan yang dimiliki, selalu bersikap lemah lembut kepada semua makhluk ciptaan Allah SWT, dan juga hendaknya tetap bersyukur atas segala hal yang Allah SWT berikan, karena dengan bersyukur itu adalah salah satu untuk mengingat kebesaran Allah SWT. Semoga kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis ini dapat menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.